Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Kali ini kita belajar itu tentang kelarutan dan hasil kelarutan. Oke, lagi-lagi kita harus tetap masih belajar dalam kondisi seperti ini, tapi nggak masalah ya. Yang namanya belajar itu nggak kenal apapun itu situasinya, kita akan tetap belajar. Oke. Ya, sebelum kita masuk lanjut ke perhitungannya, otomatis ada hitungan juga ya. Oke. Ini adalah kelarutan itu apa sih kelarutan itu gitu ya. Jadi nanti kelarutan itu simbolnya S ya, S kecil. Oke. Jadi kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarutnya. Jadi seberapa banyak ini jumlah maksimum ya zat yang bisa larut di dalam pelarutnya. Oke, itu yang disebut dengan kelarutan. Oke. Sedangkan kalau tetapan hasil kali kelarutan, tetapan hasil kali kelarutan atau disebut namanya adalah KSP, singkatannya ya, itu adalah hasil perkalian. Jadi tetapan hasil kali kelarutan itu adalah hasil perkalian konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh masing-masing dipangkatkan dengan koefisien ionisasinya. Jadi adalah hasil kali dari konsentrasi ion-ionnya di mana dipangkatkan dengan koefisien ionisasinya. Jadi sih kalau saya bilang ya, ini kalau KSP ini dia nggak ada rumus tertentunya. Jadi KSP ini itu adalah semua hitungan, baik hitung-hitung pH atau apa, rumusnya itu semua gabungan rumus itu ada di sini gitu. Jadi dia sendiri nggak punya rumus gitu loh. Nilai KSP itu dapat ditentukan dari kelarutannya. Dan sebaliknya juga kelarutan itu dapat ditentukan dari nilai KSP-nya. Kita contoh nih. Tulislah hubungan kelarutan dengan tetapan hasil kali kelarutannya. Misalnya nih CaSO4. Kalau ada senyawanya berarti kita ionin dulu ya. Berarti CaSO4 kita ionin menjadi Ca2+ sama SO4 2-. Ini S, ini S, ini S karena koefisiennya masing-masing 1 ya. Ingat tadi KSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisien ionisasinya. Ini berarti konsentrasi Ca2+, konsentrasi SO4 2-. Masukin nilainya. Ini Ca2+ itu nilainya S, ini juga nilainya S. Berarti KSP-nya S dikali S berarti S kuadrat, ya kan? Berarti KSP dari CaSO4 itu adalah S kuadrat. Sedangkan S dari CaSO4 itu adalah akar dari KSP-nya. Itu ya yang ini tadi. Yaitu bahwa nilai KSP itu dapat ditentukan dari kelarutannya dan kelarutan dapat ditentukan dari KSP-nya. Dan teman-teman hati-hati ya. Setiap senyawa atau setiap larutan itu beda untuk menghitung KSP-nya, tergantung ionnya. Makanya ini nggak ada rumus tetapnya gitu loh. Jadi kalau ada persamaan reaksi kita ionin dulu gitu. Ini kita ionin, berarti kan ada 3 depan nih, berarti 3 Ni gitu loh. 3 Ni, ini kan 2, berarti ini adalah ionnya dia. 2+, ditambah, ini 2 dikali ke depan. Jadi 2 dikali ASO4. Muatannya berapa? Nih penyelawannya. Gitu. Min 3. Kalau ini S, berarti ini 3S dong. Ya kan? Ini berarti 2S. Berarti kita masukin nih KSP-nya. Berarti kan tadi kan konsentrasi ya. Konsentrasi dari ionnya dipangkatin dengan koefisiennya. Ini pangkat 3. Ini ASO4 3-, pangkat 2. Masukin nilainya. Ini 3S di pangkat 3. Ini nilainya 2S di pangkat 2. Berarti sama dengan 3 pangkat 3 berapa? 27 ya. 27 S pangkat 3 dikali ini 2 pangkat 2 4 ya. 4 S2. Berarti dikaliin 27 dikali 4 berapa? Ini sama dengan 108. Ini kalau pangkat dikali berarti ditambah ya. Berarti S pangkat 5. Ini nilai KSP-nya. Kalau nilai S-nya gimana? Ya udah akarin aja. Akar dari KSP dibagi nih 108 akar 5. Ini dia. Untuk cari S-nya. Jadi setiap senyawa itu beda rumusnya. Lanjut lagi. Kalau PbSO4 gimana? Ionin dulu gitu ya. Ini Pbe2 tambah SO4 2-. Ini S koefisiennya sama, berarti ini S, ini S. Berarti
KSP-nya ini tadi konsentrasi dari ionnya dipangkatin dengan koefisiennya. Ini karena koefisiennya masing-masing 1, berarti semuanya pangkat 1 gitu ya. Oke. Berarti ini masukin nilainya, ini S, ini S. Berarti dikaliin berarti S kuadrat. Lihat, untuk cari S-nya sama dengan akar dari KSP-nya. Oke, gampang ya? Gampang sih kalau teman-teman udah ngerti konsepnya ya. Oke, ini 3 dikali ke depan. Berarti 3Ag. Ini dia valensinya 1 plus 1 ditambah PO4, ini penyerapannya ada 3 valensinya, berarti 3 min, ya kan? Berarti KSP-nya sama dengan akar, konsentrasi Ag-nya, ionnya ini plus ya, pangkat 3 karena koefisiennya ya, dikali ini PO4 3 min, ini koefisiennya nggak ada, berarti pangkat 1. Oh iya lupa, ini kan tadi S, berarti ini karena 3, berarti ini 3S, ini S, berarti masukin ini 3S pangkat 3, ini S 27 ya, 27 S pangkat 3 dikali S sama dengan 27 S pangkat 4, ini kan pangkat 1 ya, jadi tambah. Kalau S nya sama dengan akar 4 ya, dari KSP per 27. Oke, gampang ya. Oke, next lagi. Ini berarti diionin Ba, muatannya berapa? Nih, indeks lawannya 2 plus tambah 2 kali ke depan, berarti 2 Cl. Ini indeksnya berapa? 1, berarti 2 Cl min. Oke. Ini S, ini S, ini berarti 2S. Ini kan karena valensinya kan? Oke. Berarti kalau KSP-nya sama dengan konsentrasi dari Ba2+, ini kan koefisiennya 1 ya. Ini Cl min, koefisiennya ada 2, berarti pangkat 2. Masukin nilainya. Ini S, ini dia 2S dikuadratin. Berarti ini S dikali ini berapa? Jadi 4S2 ya. Oke, itu sama dengan 4S pangkat 3. Berarti S-nya sama dengan akar 3 dari KSP per 4. Oke, next nih yang terakhir. Ini 2 kali ke depan, 2Ag plus tambah CrO4, ini indeks lemahnya adalah 2, berarti min 2. Ini S, ini berarti 2S ya, karena kan ini 1, ini berdua, 2S, ini S. Berarti KSP-nya sama dengan konsentrasi dari ionnya dipangkatin dengan koefisiennya. Ini ada 2, ini koefisiennya karena dia 1, berarti pangkat 1 ya. Oke, masukin nilainya. Ini 2S dikuadratin, ini S. Ini 4S pangkat 2, ini kali S sama dengan 4S pangkat 3. Ini KSP-nya. Berarti S-nya sama dengan akar 3 dari KSP dibagi 4. Oke, gampang ya. Ini bakalan gampang kalau teman-teman bisa mengionkannya. Oke, lanjut lagi nih. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Diketahui KSP dari CaOH 2 kali segini, 5 kali 10 pangkat 6, tentukan pH-nya. Oke, kita ionin dulu ya. Berarti CaOH 2 kali, ini kan menjadi Ca2 plus ditambah 2OH min. Ya kan? Berarti ini kalau cari KSP, ini kan S, ini kan S, ini 2S. Berarti konsentrasi dari Ca2 plus konsentrasi OH min dikuadratin. Oke. Ini S, ini 2S dikuadratin. Berarti sama dengan KSP-nya 4S pangkat 3. Ini kan 4S pangkat 3. Berarti untuk cari S-nya sama dengan akar dari 5 dikali 10 pangkat 6 dibagi 4 akar 3. Oke, lagi-lagi akar 3. Oke, sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat min 6. Ini akar 3 sama dengan, oke, ini kita jadikan aja ya 125 ya, biar bisa nih. 125 ini akar 3. Ini berarti 12 kali 10 pangkat berapa nih? 8 ya. Jadi sama dengan ini 5, akar 3 kali 5 ya, kali 10 pangkat ini
8 bagi 3 berapa lagi? Oh, susah sekali. 8 bagi 3 itu 2, sekian ya. Ini sekitar pangkat min 2 ya. Atau ini sekitar nilainya 0,05 gitu. Oke, itu nilai S-nya. Sekarang kita masukin nih. S-nya kan ini ya. Kita ganti ya. Kita taruh sini deh. Ini kan CA tadi 2 plus ditambah ini 2OH min. Ini tadi nilainya S, ini 2S. Ini berarti nilai S-nya kan kita udah peroleh nih, 0,05. Berarti ini 0,05, berarti ini berapa? Dikali 2 dong. Berarti ini 0,1, ya kan? Berarti ini OH. Berarti kalau kita cari konsentrasinya, berarti kan gini. Jadi kan OH minnya itu sama dengan 0,1. Berarti kalau kita cari POH-nya, berarti sama dengan min log konsentrasi OH min dong, ya kan? Berarti sama dengan min log 10 pangkat min 1, sama dengan 1. Berarti pH-nya kan sama dengan 14 dikurang POH, ya kan? Berarti 14 dikurang 1 sama dengan 13 pH-nya. Oke, gampang ya? Oke, lanjut soal kedua. Larutan jenuh MgOH mempunyai pH 10,5, tentukan KSP-nya. Oke, ini KSP yang dicari ya. pH-nya 10,5, berarti POH-nya dapat dong. POH kan berarti kan 14 dikurang pH. Berarti 14 dikurang 10,5, berarti sama dengan 3,5 ya. Ini POH-nya. Berarti OH-nya 10 pangkat min 3,5 dong. Ya kan? Itu nilai POH-nya. Sekarang kita ion dulu nih. Kan MgOH 2 kali. Berarti kan ini sama dengan Mg2 plus ditambah 2OH min. Ini udah diperoleh tadi 10 pangkat min 3,5. Berarti ini berapa? Berarti setengah dari sini dong. Ya kan? Berarti 0,5 dikali 10 pangkat 3,5. Oke. Kalau kita masukin rumusnya, berarti kan KSP sama dengan konsentrasi dari Mg2 plus dikali OH min, oke, pangkatin, dikuadratin. Berarti masukin nilainya nih. Ini berarti 5 ya. 5 dikali 10 pangkat min 4,5. Oke, dikali ini 1 kali 10 pangkat min 3,5 dikuadratin. Oke, berarti sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4,5 dikali ini 1 kali 10 pangkat 3,5 dikali 2 berarti pangkat min 7. Jadi sama dengan 5 dikali 10 pangkat min, ini ditambah ya, 11,5. Segini nilainya. Gampang ya? Oke, sekarang kita masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Jadi ion senama ini maksudnya ada nggak ion yang sama dalam larutan itu, terus gimana pengaruhnya gitu. Oke, jadi ion senama itu akan memperkecil larutan. Oke, jadi semakin banyak ion yang sama itu akan memperkecil kelarutannya. Oke, ingat ya, dengan penambahan ion senama akan memperkecil kelarutan. Oke, ion senama tidak mempengaruhi nilai tetapan hasil kali kelarutan asal suhunya tidak berubah. Oke, jadi nilai dari KSP itu dipengaruhi oleh suhunya. Kalau suhunya berubah, otomatis ion senama itu akan mempengaruhi nilai KSP-nya. Oke, contoh nih, ini contoh dari ion senama ya. Kelarutan perak kromat, oke, dalam air murni yaitu 8,43 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Tentukan kelarutan Ag2CrO4, oke, KSP-nya segini di dalam. Oke, jadi kita mau tahu nih kelarutan yang ini, yang KSP-nya nilai segini, di dalam ini kelarutannya gimana gitu. Ini kan ada ion yang sama nih, Ag sama Ag-nya kan sama. Oke, kita lihat kelarutannya. Awalnya KSP-nya si AgCrO4 itu dalam air segini. Kalau di dalam larutan ini dengan konsentrasi 0,01 molar bagaimana gitu. Oke, kita cek. Yang pertama, kita cari dulu nih berapa konsentrasi ion yang sama. Ingat ya, tadi ion yang sama di sini adalah Ag-nya. Berarti dari konsentrasi yang AgNO3 yang 0,01 molar, kita cari dulu nih konsentrasi Ag-nya berapa gitu. Jadi kita ionnya AgNO3 menjadi Ag plus sama NO3 min. Ini tadi konsentrasinya 0,01 ya. 0,01 ini karena koefisien sama-sama 1 berarti 0,01 molar. Ini ion yang sama.
Oke, setelah itu kelarutan Ag2CR4 tadi itu kita ionin karena kan dari sini dapat KSP-nya ya. Berarti kan yang jadi 2Ag plus tambah CR4 2- gitu. Ini S, ini 2S, ini S. Jadi kalau misalnya kita cari KSP-nya, berarti kan KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plusnya dikuadratin, ya kan? Karena kan dia koefisiennya 2, pangkat 2 dikali CR4 ini karena dia pangkat 1. Oke. Masukin nilainya. Tadi kan KSP-nya diketahui nih, masukin nilai KSP-nya si Ag2, ini dia nilainya. Terus Ag-nya itu di dalam larutan ini berapa? 10 pangkat min 2. Oke, yang ini dia 10 pangkat min 2. Terus kita cari kelarutannya. Oke, berarti S. Berarti kelarutan dari Ag2CR4 di dalam larutan AgNO3 0,01 molar itu adalah 2,4 kali 10 pangkat min 8. Oke, reda banget ya, maksudnya kelarutannya. Karena pengaruh ion yang sama, yaitu Ag-nya tadi yang sama. Oke, jadi jelas bahwa ion senama itu mempengaruhi atau memperkecil nilai kelarutannya. Oke, sekarang kalau kita cek bagaimana kelarutan dari si Ag2CR4 tadi di dalam larutan Na2CR4. Sekarang yang sama itu adalah CR4-nya. Oke, sama kita ionin dulu, kita cari konsentrasi yang sama itu siapa. Jadi ini Na2CR4 jadi 2Na plus tambah CR4 2-. Ini kan 0,01, yang sama itu adalah yang ini, CrO4- ya. Berarti ini 0,01 molar, ini yang ion yang sama ya. Kembali lagi kita cari ionin dulu nih Ag2CR4-nya. Jadi 2Ag plus tambah CrO4 2-. Oke, masukin nilai KSP-nya yang udah diketahui tadi. Ion yang sama kan CrO4 2- ya. Tadi konsentrasinya adalah 10 pangkat min 2. Ini di 10 pangkat min 2. Terus masukin ini kan 4S kuadrat nih, karena kan tadi 2S ya, dikuadratin karena dia koefisiennya 2. 4S kuadrat 3 10 pangkat min 2. Oke, ini dibagi aja ya. 2,4 dibagi 4 dapat 6 dikali 10 pangkat min 13. Berarti ini S kuadrat. Sehingga diperoleh S-nya itu sama dengan 2,45 kali 10 pangkat 6,5. Oke, jadi sangat mempengaruhi kalau misalnya dia penambahan ion senamanya. Oke, selanjutnya pengaruh pH sekarang. Tadi kan pengaruh ion senama ya, sekarang pH. Pengaruh pH terhadap kelarutan bagaimana gitu. Oke, jadi keberadaan ion H+ itu akan mengikat anionnya. Karena kan plus dia ketemu dengan min dong, ya kan? Dia akan mengikat anionnya sehingga anion dalam larutan itu berkurang. Oke, jadi keberadaan H+ itu malah mengikat anionnya. Oke, contohnya nih. Diketahui KSP dari FeOH 2 kali yaitu 8 kali 10 pangkat min 16. Tentukan kelarutan dari FeOH 2 kali ini di dalam aqueous. Aqueous berarti di dalam air dong. Berarti kan dia cuma dia sendiri dong. Berarti dia larut ya. Berarti dalam ini berarti kita ionin dulu nih. Berarti FeOH 2 kali terus Fe2 plus tambah 2OH-. Oke, ingat ya, dia dalam keadaan seperti ini. Oke, jadi kan ini S, ini 2S, berarti 8 kali 10 pangkat min 16, masukin nilai KSP-nya gitu ya. Ini 4S pangkat 3, berarti dapat nilai S-nya. Berarti kelarutan dari FeOH 2 kali di dalam air, itu adalah akar nih. Akar 3 dari 2 kali 10 pangkat min 16. Oke, lanjut nih. Kalau misalnya, bagaimana kelarutan dari FeOH 2 kali di dalam larutan 0,01 molar? Oke, ada yang sama nggak ionnya? Ada, OH- sama, ya kan? Berarti kita cari dulu nih konsentrasi yang sama, yaitu OH-nya. Tadi konsentrasinya NaOH itu 0,01 molar. Oke, berarti OH-nya 0,01 molar. Oke, kita cari KSP, nilai KSP dari FeOH 2 kali, yaitu ini kan Fe2 plus tambah OH2- ya. Ini masukin nilai KSP-nya, yaitu 8 kali 10 pangkat min 16. Ini Fe-nya itu nilainya S ya. Oke, ini tadi diketahui nilai OH-nya 10 pangkat min 2, berarti ini dikuadratin. Berarti nilai S-nya di dalam NaOH itu adalah 8 dikali 10 pangkat min 12. Sama lagi memperkecil kelarutannya karena di dalam ion yang sejenis, penambahan ion sejenis. Oke. Terus bagaimana kelarutan dari FeOH 2 kali jika di dalam pH? Ini pH-nya 11. Oke, kalau dia pH-nya 11, otomatis ini kan karena dari ada OH- ya, berarti kan akan ada ion yang sama itu adalah OH-nya. Berarti kalau pH-nya 11, kita dapat hitung pOH-nya dong. pOH-nya kan berarti 14 dikurang pH dong, ya kan, berarti 3.
pOH-nya 3, berarti OH-nya itu 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Oke. Ini kita ionin lagi nih. FeOH 2 kali berarti Fe2 plus ditambah 2OH min. Oke, masukin lagi ya. Ini tadi nilainya S, ini nilainya tadi berapa? 1 kali 10 pangkat min 3 ya. Ingat, ini dipangkatin 2 ya, sesuai dengan koefisiennya. Oke, dibagi, ternyata nilai S-nya itu sama dengan nilai kelarutannya ya. 8 dikali 10 pangkat min 10. Oke, kalau kita bedain nih, di pangkat min 12. Di dalam air, lebih nih. Jadi, kelarutan dia itu lebih besar di dalam air. Ini kan pangkat min 16 ya. 16 dibagi 3 ya ke sekitar 5 ya. Ini pangkat min 5. Jadi, kelarutan FeOH 2 kali itu lebih besar di dalam air daripada penambahan ion yang sejenis. Ini ada OH sejenis, akan memperkecil. Ini juga ada OH yang sejenis, dia juga memperkecilnya. Oke, jadi lebih kecil daripada dia itu larut di dalam air. Oke, selanjutnya reaksi pengendapan. Oke, jadi tadi kan katanya kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat terlarut pada pelarut tertentu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman gini ya, teman-teman mungkin kalau misalnya ragu, coba deh cek di rumah. Misalnya teman-teman larutin garam atau gula gitu di dalam air. Coba masukin misalnya nih airnya tetap sama ya. Terus teman ganti misalnya nih 1 sendok garam, aduk, larut nggak semuanya. Kalau dia larut, oke, berarti itu namanya belum jenuh. Oke, tetapi kalau misal berarti tidak terjadi endapan ya, berarti itu masih bisa nih, semua zatnya bisa larut gitu. Tetapi kalau misalnya pas waktu teman-teman masukin dikit aja, oke, dia itu udah mulai ada mengendap, itu namanya tepat jenuh. Oke, jadi dia tidak terjadi pengendapan, maksudnya gini, dia dikit itu tambah dikit tetap masih larut gitu loh, jadi nggak ada endapannya, berarti itu tepat jenuh, jadi pas gitu, kadarnya pas. Jadi kadar pelarutnya, maksudnya nih, yang melarutkan sama zat yang terlarutnya itu pas, dia tepat bereaksinya. Oke, tetapi kalau misalnya nih 1 sendok tadi teman-teman tambahin lagi nih garamnya, oke, 1 sendok lagi, tapi airnya nggak ditambah ya, cuma garamnya tambah, coba dilarutin, nggak dipanasin juga ya, larutin, larut nggak semuanya. Oke, kalau misalnya nggak larut semuanya atau misalnya ada yang sisa, itu yang namanya pengendapan. Oke, itu yang namanya lewat jenuh, berarti dia nggak bisa, pelarutnya itu nggak bisa lagi melarutkan zat terlarut itu, berarti dia udah terlalu banyak gitu loh, jadi jumlah maksimumnya itu udah nggak pas lagi gitu, jadi nggak cocok lagi. Oke, jadi ini pengendapan ini teman-teman hati-hati nanti. Jadi QC ini itu sama cara menghitungnya dengan KSP. Oke, nanti di soal diketahui nilai KSP-nya, terus kita cari QC-nya. Jadi kalau QC-nya itu kecil daripada KSP, itu berarti belum jenuh ya. Jadi ini belum terjadi endapan. Jadi kalau misalnya ditambah lagi ditambah lagi zatnya, itu kalau misalnya diaduk, masih bisa dia larut. Oke. Sedangkan kalau nilai QC sama KSP-nya itu sama, berarti ini tepat. Ini tepat jenuh namanya. Jadi tidak terjadi endapan ya. Sedangkan kalau nilai QC-nya itu setelah kita hitung, nilainya lebih besar daripada KSP, ini yang terjadi endapan. Oke, atau pengendapan. Jadi di sini ini disebut dengan larutan lewat jenuh. Oke, ngerti ya? Jadi demikian dulu untuk pembahasan hasil kali kelarutan ini. Nanti kita bahas soal-soal selanjutnya. Oke, jangan lupa belajar terus supaya teman-teman bisa dapat mengerti. Karena ingat, KSP ini nggak ada rumus spesifik untuk KSP itu nggak ada. Jadi rumusnya itu adalah gabungan dari semua asam basa yang ada untuk cari pH, pOH gimana. Terus satu senyawa itu untuk nilai KSP-nya berapa nilainya itu dari hasil pengionannya. Oke, jadi teman-teman latihan lagi gimana cara mengionin, gimana cara untuk ngitung KSP-nya. Oke, dan jangan lupa please share dan subscribe supaya semua anak-anak bangsa itu pintar dan belajar di rumah. Ingat ya, stay at home, jangan kemana-mana, tetap belajar.